kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Saya aja pas pertama, saya tuh menolak yang namanya pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kurungan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bakal sampai ada pernyataan kayak begini. Ngapain saya keluar pakai hijab? Akhirnya diberikanlah sebuah solusi. Dimana cukup istrimu 1, 2, 3, hingga 4. Tapi jika Anda bisa berbuat adil, dimana itu nggak mungkin. Manusia itu kita nggak bisa berbuat adil. Kita aja ngeliat anak pertama, anak kedua ada yang nggak kayak tidak adilan. Padahal itu anak kita loh, dari daging kita. Itu tidak adil. Karena itu sifat manusia. Kita tuh memang punya hasrat dan keinginan yang kita. Tapi buktinya ada yang melakukan itu, berarti ada yang bisa adil dong. Cukup dengan tanya Dr. Richard. Jesslyn Thea Lestari, akhirnya setelah di reschedule 2 kali atau 3 kali ya? Ketiga kali. 3 kali ya, akhirnya kita ketemu juga. Aku bacain dulu ya. Oke, siap. By the way, nama kamu bagus banget dong. Jesslyn Thea Lestari merupakan mualaf yang sebelumnya merupakan seorang ateis. Jesslyn telah 7 kali dibaptis. Ini mualaf, tapi sebelumnya 7 kali dibaptis. Jadi ini Kristen ya. Yang dulunya seorang pemusik di gereja yang menurutnya agama terdahulunya tidak masuk logika. Agama mana sebenarnya yang masuk logika? Sepertinya agama dan logika itu harus dipisahkan sih. Dari pengakuannya, Islam adalah agama yang membukakan mata untuknya sebagai manusia untuk tidak hidup sembarangan. Luar biasa. Thank you sudah datang ke sini, Jesslyn. Ya, dan katanya ini Ko Felix Xiao versi wanita. Sudah pernah ketemu dengan Ko Felix? Belum, tapi kita lagi usahakan nih jadwalnya. Karena Ko Felix kan jadwal luar biasa padat ya. Kenapa orang ngomong kayak gitu? Kenapa kamu mau ngomongin Ustaz Felix Xiao? Sebenarnya kalau jujurnya sebelum saya mualaf, saya nggak terlalu kenal namanya Ko Felix Xiao yang mana. Oke. Karena kan saya lebih banyak dengar dari, saya tuh bisa masuk ke mualaf ya, short story-nya itu saya dengar debat. Dari debate itu, interested lah. Saya baru ngeliat nih, pemuka agama Islam itu sebenarnya clever, intelligent banget nih. Dulunya tuh menurut aku, ya aku nggak pandang sebelah mata, tapi ya they are not on the table lah. Jadi nggak mungkin aku lihat juga, bahkan lebih parah kayak dibanding pandang sebelah mata ya. Nah, jadi tiba-tiba sekali misalnya aku udah mulai masuk mualaf, and then the first time dimintain, oke, tolong mintain dong kesaksianmu, kenapa, why you could be mualaf gitu loh, kan Cindo, lu Cina, cewek juga kan alone, tiba-tiba lu mau mualaf, aneh kan? Nah, baru aku ceritain, ternyata disamain dengan Ustadz Felix Xiao ya. Barulah saya cari, saya searching Ustadz Felix Xiao tuh yang mana ya. Saya nggak tahu gitu, semua orang bilang saya versi perempuannya. Tapi saya nggak tahu Ustadz Felix Xiao bentuknya gimana. Akhirnya baru I look, jadi mungkin dengan cara, mungkin retorika or how the way we talk, a little bit similar ya, ada similarity dari itu. Tapi kalau kemampuan agama ya jelas enggak, karena kan saya baru masuk Islam ya, pasti no. Tapi dari eloquence-nya, dari how we talk. Oke, kita akan tanya-tanya adiknya Ustadz Felix Xiao. Tapi umur berapa? Saya 24 tahun. 24 tahun. Oke, sudah nikah? Belum. Oke, sudah ta'aruf? Masih gagal. Masih gagal ta'aruf. Iya. Berapa kali? 3 so far. 3 kali gagal? Iya, 3 kali gagal. Why? Kenapa coba? Ya, pas chat nggak lolos aja sih. Siapa yang menggagalkan ini? Panitia, peserta sana, atau kamu yang menggagalkan? Ada yang saya gagalkan, ada yang udah kita tiba-tiba silent, and then silent mode terus disappear. Ada juga dari saya yang saya kayak lebih bagus kamu nggak ngomongin saya deh, ntar kamu sakit hati. Ya, ada juga yang begitu. Nah, ini jadi worry-nya kamu nggak sih? Kalau kamu tuh ngomongin dia, Ko Felix Xiao versi wanita. Kita sama-sama tahu Ko Felix Xiao bagaimana ya. Orangnya cerdas, orangnya dominan. Dan aku ngomong dengan kamu, aku nggak tahu sampai di mana logiknya kamu. Nanti kita akan bertanya dan di bagian akhir mungkin akan lebih kelihatan. Tapi paling nggak sampai detik ini aku ngelihat kamu juga dominan orangnya. Alhamdulillah emang I'm quite dominant because basicnya aku debater ya dulu ya. So we always like to search for the loopholes to find out the truth. Selalu begitu. Ya, kamu juga orangnya cerdas, terlihat dari cara kamu berbahasa, terus juga dari background pendidikan kamu, pemikirannya kamu. Nah, pernah nggak sih ada ketakutan kalau misalnya kamu nikah? Kan kalau di Islam ini kan
Iya, oke. Kita harus patuh ya kepada suami ya. Yes. Ya kan nggak semuanya dianugerahi suami itu yang cerdas, nggak semuanya dianugerahi suami yang bijaksana, yang tidak semuanya dianugerahi suami yang juga bisa memimpin lebih baik. Nah, kayak gimana kalau misalnya nih, ini misal ya, dari semua lini tadi lebih bijaksana, lebih cerdas, kemampuan berpikirnya, kamu lebih semuanya daripada dia. Kayak gimana coba? Nah, kalau dari aku persepsi namanya kita membangun bahtera rumah tangga ya. Saat kita mau menikah itu, saat kalau misalnya kita dominan, kita kan sama Cindo ya. We believe, bagi saya believe dengan yin dan yang. Jadi, karena saya sangat amat dominan, saya harus mencari pasangan yang bisa merepress saya. Karena kalau misalnya saya terlalu dominan, terus saya mencari pasangan juga dominan, itu akan perang dunia setiap hari. Betul. Jadi saya harus mencari pasangan saya. Mungkin saya yin yang-nya saya tuh harus disesuaikan, distabilkan. Harus memang ada pasangan saya, bukan berarti dia kurang bijaksana atau kurang wise ya. Saya kebijaksanaan, kewisean itu kan persepsi semua orang berbeda. Tapi yang saya butuhkan adalah bijaksana untuk meng-tame saya. Oke. Jadi harus bisa menaklukkan saya. Ya. Tapi menaklukkan saya juga karena saya orang yang mungkin dominan, mungkin sulit untuk ditaklukkan. Susah untuk ditaklukkan, malahan dengan cara mungkin you're being very soft gitu loh. Oke. Jadi melengkapi hal yang saya tidak punya. Kan pasti saya nggak punya, ada beberapa hal. Kayak some people very dominant. Kita tuh nggak punya hal kayak yang kayak surrender, ya sudahlah kita agak mengalah, atau kayak oke, kita menghadapi sesuatu hal tuh tidak selalu kita tuh harus harus superior kan. Mungkin kalau dari sisi saya pinginnya superior. Nah, saya harus membutuhkan pasangan atau imam yang bisa memberitahu saya bahwa superiority is not everything. Oke. Cari jodoh dalam keadaan lurus saja, yang seperti kamu sebutin tadi itu susah. Susah banget. Apalagi kita ngomong ta'aruf nih. Tapi itu first experience saya juga, saya baru jalan ta'aruf ya. Saya mikir lah, ini sih susah banget sih. Ini sama kayak interview karyawan. Nah, tapi kayak gini, kalau interview karyawan kan kita kan cuma ketemu kan cuma kelihatan luarnya aja ya. Nggak bisa lihat dalamnya. Apalagi kan kamu kan bukan wanita pada umumnya. Wanita pada umumnya kan mungkin lebih penurut, lebih ke ikut suami. Tapi kan kamu cukup dominan ya, ngomong ya. Kayak gimana kalau kamu ketemunya ta'aruf, ketemunya dominan? Ya mau nggak mau langsung digeser. Udah nikah nih. Waduh, udah nikah. Udah nikah nih. Ta'aruf nggak ada yang tahu kan. Begitu kamu dominan, rupanya dia juga dominan. Nah itu juga dari sisi saya ta'aruf itu saya tidak benar-benar. Ta'aruf itu kan ada sistematikanya ya. Sistematika yang jelas ya, 100% like what. Saya tuh lebih ke sistematika di mana saya ta'aruf, tapi saya ingin tahu nih orangnya. I will give him some tests yang bisa melewati saya dulu. Jadi dia harus melewati tes. Bukan kayak gitu, kayak gini. You have to see my worst and my best gitu loh. My best, in front of camera, in front of everything. Maybe that's the best ya. Atau maybe in battlefield or anything. Maybe it's the best. Tapi the worstnya juga, look, you have to see. And you have to see whether or not kamu tuh bisa survive me gitu loh. Or you can tame me. Sebenarnya bukan survive ya. Kalau survive itu kan cuma kayak sedih banget, miris banget, itu cuma survive. Tapi gimana caranya kamu bisa membuat saya mengerti? Kayak gimana kalau misalnya kamu sudah nikah nih? Suami kamu tadi kayak, ya susah juga kalau kita ngomong orang dominan itu kan pasti mandang orang lain itu sedikit lebih di bawah kita ya pemikirannya ya. Itu orang ada dominan itu default. pasti Gue ngerasa lebih superior, lebih jago, lebih pintar, lebih step di bawah kita gitu. Dan kita nggak setuju dengan keputusan yang diambil. Tapi dia tetap suami, di mana secara Islam suami itu adalah imam, betul sekali. Dan kamu harus ikut kata-kata suami. Harus menurut dan tidak boleh membantahnya. Jadi begini, kalau memang dalam posisi saya sudah di rumah tangga, yang saya paling saya perhatikan adalah mawas diri. Saya harus mengerti bahwa diri saya sendiri berbahaya nih. Jadi not 100% I should believe myself. Jadi kayak gini, kadang kita kan pasti itu karena kita ego sebenarnya. Yang membuat kita tidak mau menyerah adalah ego. Superiority itu bisa nggak diturunin? Bisa. Kalau kita mengerti namanya konsep, emang misalnya kita dalam Islam terutama jika kita turut dan mengikuti kata suami, kita bisa merespek suami. Walaupun kadang kita merasa opini lu nih kadang ya, lu mikir apa enggak sih? Kadang kan bisa begitu kan di pandangan kita. Tapi kalau kita bisa meredamnya ke bawah dan kita bisa kembali mengingat bahwa kita tuh adalah Islam, kita adalah Muslim gitu loh. Bagaimanapun suami walaupun sejelek-jeleknya itu tetap suami kita. Dan kita turut karena perintah Rasulullah, dan emang itu perintah dari Allah sendiri. Kita turut, kita tunduk, pahala kita luar biasa. Jadi kalau kita bisa sampai ke tahap itu, superiority-nya bisa kita tekan. Menurut kamu bisa nggak?
Alhamdulillah saya usahakan sebisa mungkin sih. Alhamdulillah saya biasakan sebisa mungkin. Itu bisa dilatih soalnya. Bisa dilatih ya? Itu bisa hal yang bisa dilatih. Tapi ini topik yang amat sangat menarik sih. Yes. Aku pegang kamu ini, aku nggak akan ngomongin cerita mualaf kamu karena Udah bisa banyak. ketemu di mana pun. Iya. Yang aku pengen ngobrol karena menurutku ini suatu hal yang menarik. Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. Yeah, as a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, Yes. menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logically-nya tidak menguntung. Patriarki. Yes. Yeah. Dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Betul. Padahal kamu bisa milih loh. Kalau yang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi kan kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Yes. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Yes. Apalagi kalau di ateis. Yes, itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar Ya kan? banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena again itu kembali sebenarnya karena sifatnya saya, khususnya saya pelihara. Kayak again, kalau the religion I born in kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. Then now I make a choice. Aku pilih Islam. Karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan saya pas saya masih megang Kristen, saya megang ateis nih. Saya nggak mau nih. Saya istilahnya saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pilih menjadi seorang Muslim, dan aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diriku itu segala-galanya. From the rules, because people like me, itu butuh rules. Tanpa rules, nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi, kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur bener. Hancur. Gitu loh. Jadi sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga, we are best to be advisors. When we become advisors, hal-hal kayak saya nih, kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader, karena I also have my superiority dan saya selalu melihat, I can think better than you, I can make better than you kan. One day, who can coach me gitu loh? Because I always feel better. Satu hari, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita nggak mau nunduk, kita pasti jatuh. And I believe that will happen. Jadi sebelum itu terjadi pada saya nih, saya udah ngerti nih, diri saya nih kuat banget, keras banget. Kadang aku juga gak ngerti ya. Aku bahkan mau nasihati diri aku nih, lu jangan ambil keputusan begini. Tapi saking kerasnya pendirian saya, dan dibaskan dengan logik yang jelas, dan faktanya begini nih mendukung nih. Bahkan hati nurani saya udah gak bisa melawan keinginan saya. Jadi our heart udah nggak bisa ngelawan keputusannya. Agak aneh pernyataan kamu dengan apa yang terjadi. Karena biasanya orang yang tidak bisa ditahan, orang yang dominan, orang yang meledak-meledak, orang yang logik banget gitu ya, pasti nggak pengen dikontrol. Dan ketika mereka tidak pengen dikontrol, mereka pasti akan pindah ke sebelah nih. Iya. Atau ke ateis nih kayak gitu. Karena di sini Anda sangat dikontrol loh. Yes. Anda sangat dikontrol. Pemikiran Anda, ya kebetulan Jesselyn di sini pakai hijab kayak gitu ya. Betul sekali. Dari hijab saya udah kontrol ya. It's the shape of control. Begitu juga dengan patuh kepada suami. Exactly, betul menunduk sekali. kepada suami. Tidak boleh, ada banyak nanti kita bahas satu persatu. Siap. Ya, termasuk poligami. Exactly. Termasuk menikah, mengizinkan suami menikah lagi itu adalah surga. Yes. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya bagi seorang wanita itu ya benar-benar kayak dipagerin ya. Benar ya. Nah, kalau dari saya itu karena memang saya tuh sadar dirinya saya bahwa kalau misalnya saya mau superior terus nih, ini kan the choice is kalau misalnya saya tetap mau di seberang, saya tetap mau di Kristen dan ateis. Berarti saya mau mempertahankan posisi saya kan. Sedangkan saya tahu posisi saya ini dangerous untuk myself. Deep inside dalam hati saya tahu saya gini terus. One day I will get destroyed by myself. Yang mana yang kamu takutkan destroy yang apa itu? Jati diri saya tuh orangnya keras dan very kalau saya mau sesuatu, istilahnya fokusnya saya bisa 100% ya, cara apapun itu, gimana pun caranya saya akan halalkan sampai saya jadi. And I know every single step of it, dan aku tahu seberapa jauh lines yang akan I cross. Bukan cuma saya cross, saya ilangin tuh line.
Kalau bisa saya hilangin, bahkan saya hilangin. curang pun gak ada masalah. Gak ada berbuat masalah. jelek Because juga. as long as I have the focus, selama aku punya tujuannya nih, terus aku udah ready set go semuanya, apapun tuh keterobos sampai aku dapat. Oke, dan kamu butuh religion, kamu butuh agama, Aku butuh dan agama agama. Islam itu untuk membawa jalan kamu ke arah yang lebih Memagari. baik. Jadi sometimes orang kan gini ya, some people memikirkan, pagar ngapain sih diri kita mesti dikontrol, ngapain sih kita mesti dikekang. Kan we have free will, we are human gitu loh, the most powerful being in the earth lah istilahnya ya. Tapi kayak gini, for some people like us, we can destroy ourselves gitu loh. Kayak orang kayak saya nih, kalau saya terus mau hanya mengikuti kemauan saya, hanya mau superioritinya saya mau dianggap equal dan lain-lain. Kayak yang kau bilang, saya gimana bisa nganggap pasangan saya equal kalau saya bisa habisin dia gitu loh. Berarti kan pada akhirnya saya butuh pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak saya mesti dipertajam, saya mesti terus di-remind bahwa you are not everything. Bahwa di atas langit masih ada langit. Bahwa kamu tuh harus menunduk, bahwa tetap ada peraturan di dunia ini harus kamu turuti. Kalau enggak akan jadi orang yang sangat jahat. Nih, kok orang kenapa bisa jadi sangat jahat? Mungkin sometimes dulu kayak masa lalunya baik ya. Orangnya kalem, orangnya pinter or something. Tapi kok dia bisa sangat evil sih? It doesn't happen suddenly gitu loh. Mungkin mereka tuh punya tahap-tahapan di mana mereka bisa insyaf ya, mereka bisa sadar diri. Tapi mereka menolak. Mereka mementingkan yang penting saya dapat kemauan saya. We only live once, right? Tapi kayak gitu, saya melihat the other side of it. Okay, we only live once. We get everything we want. With what cost gitu loh. There is the cost of everything. Nah, saat saya sudah mulai sadar di Kristen tuh saya udah mulai agak benar-benar lainnya udah hampir hilang nih. Istilahnya hati nurani saya tuh sudah mulai dikalahkan dengan logiknya saya ya. Kayak logically, betul kata Ko Richard. Lu jangan pindah, rugi kalau pindah. Logically begitu kan. Tapi deep down inside, I know kalau aku nggak pindah, I will destroy myself one day. Oke. Deep down aku ngerti itu. Dan selama aku masih punya sedikit, ini perbandingan saat aku pindah itu tuh 50-50 kok. Jadi nggak 100% langsung kayak 100% Islam. Bohong itu nggak ada. Itu 50-50. Pasti awalnya 50-50, terus lama-lama jadi 60, Awalnya mah bukan 70. 50-50. Awalnya, nggak sampai 70 malahan kok. Jadi ini kan 50-50, ini 50% atheist and Christian, ini 50% Islam. Kita tahu Islam udah good nih. Kita udah dapat buktinya, dalil, everything kita udah tahu. Ini 50% yang atheist and Christian masih bilang, lu ngapain repot-repot cong. Kayak ini tuh menyakitkan kalau sekali lu pindah. Tapi dalam 50% kita, hati kita tuh tahu. Ini kayak, ya ini tuh egonya saya. This is my ego gitu loh. Jadi saat 50% of my hati nurani udah menjawab, oke, kuatkan diri aja. Barang itu ada proses. Kalau melakukan hal yang tujuannya baik itu, ada cost-nya juga. Sama juga when you do something bad, ada konsekuensinya juga. Tapi kan masalahnya adalah tujuan lu apa? Apakah konsekuensi ini worth it untuk ditembus, untuk meraih tujuannya saya? Nah, setelah saya timbang, ternyata konsekuensi untuk masuk Islam itu jauh lebih tinggi dibanding saya mempertahankan nih hidup saya seperti ini. Oke. Hidup saya yang sebelumnya saya udah bisa mempetakan ya. Istilahnya bukan kita bisa see the future, tapi kita bisa mind maps kan. Berdasarkan dengan kelakuannya kita, history kita, what we ever did, pencapaiannya kita, and what we, apa harga yang kita bayar untuk mendapatkan itu. Kita deep down kita tahu nih. Nah, saya berdasarkan logika itu, ini cuma nembus 1%, 2% kok. Oke. Jadi nggak nembus banyak. Aku pengen ada cerita sedikit. Jadi ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan wanita kalau misalnya di agama Islam ya. Yes. Salah satunya itu ada dosa istri terhadap suami. Dan ini pertanyaannya. Contohnya kalau misalnya berzina dengan laki-laki lain ya. Kalau laki-laki berzina dengan wanita lain juga sebenarnya dosa juga. Benar. Ya. Salah satu mungkin dosa yang paling aku highlight ini itu termasuk dosa istri loh. Yes. Menolak suami yang mengajak berhubungan badan, betul. Iya. Itu dianggap dosa. Iya. Kalau misalnya surganya istri itu ada di suami ya. Jadi harus patuh terhadap suami. Betul. Kalau misalnya suami mengajak berhubungan intim, harus mau. Aku nggak tahu dosa nggak ya. Kalau suami menolak hubungan intim dengan istri itu dosa nggak ya? Harusnya saya kalau aku belum belajar sama bagian suaminya ya, tapi kalau aku belajar di bagian istrinya adalah kita dosa di bagian istri jika kita menolak. Okay. Karena again kan dosa istri itu ada yang ditanggung oleh suami jika misalnya suami sudah memperingatnya kita. Ya, jadi kalau misalnya suami kita udah tahu, tapi suami harus peringatin dulu ya. Jadi jangan sampai yang kayak benar-benar nggak diketahui nih. Kalau nggak dosa loh kamu loh. Ini berhubungan atau transaksi sih sebenarnya. Tapi bagaimana kalau misalnya si istrinya itu
lagi nggak mood. Kan kita kan ada nggak mood. Betul. Jadi hal seperti itu tuh lebih kayak begini. Kan memang kita sebenarnya tidak boleh menolak. Tapi kita bisa memberikan understanding gitu loh. Jadi jangan ditolak mentah-mentah atau something. Misalnya istri dalam posisi ya tidak terlalu sehat, tidak terlalu fit. Itu nggak dosa harusnya untuk kita menolak. Tapi juga bisa kita menolak dengan niat. Kalau dengan niat gak mood, ya beresin dulu moodnya. Berarti boleh nolak dong. Ya kan gak harus ditolak 100%, bisa ditunda. Ataupun tunda bisa besok. Ya, tunda sama aja besok. Tolak gitu namanya. Itu mah namanya nolak juga. Enggak, beda dong. Beda kalau misalnya penolakan kayak benar-benar kita tidak mau dan melakukannya sama sekali ya. Tapi itu masih dalam persepsi aku ya. Karena aku masih ngertinya sampai ke basis di mana karena dosa kita tanggung. Kan? Itu kenapa ada hal-hal seperti ini. Tapi kalau misalnya penolakan juga basically ya karena memang kita sudah suami istri, why not gitu loh. Sometimes kalau misalnya kita nggak mood dan apa, misalnya kita terkadang melakukan dosa. Oke, kita tolak nih sekali kan. Nah tapi jangan dijadikan kebiasaan. Jadi tuh sadar diri, oh nggak boleh nih gue selain begini. Karena ini juga bagian dari kita tidak patuh dengan suami. Karena kita manusia tidak sempurna. Jadi kita nggak mungkin kita bisa 100% ngelakuin. Oh setiap hari nih sepanjang tahun kita menikah nih. Maunya setiap hari. Iya hiper kan. Misalnya. Hiper kan. Nah kalau udah masalah hiper itu ada permasalahan di bagian suaminya nih. Mesti kita beresin ini. Nih suaminya misalnya minumnya gatot kaca. Dia maunya sehari 3 kali. Nah itu. Nih aku sih kayak gini ya. Kita masukin ya. Siap. Lo deh jadi istrinya. Jesslyn jadi istrinya. Logic, thinking, pinter, cerdas. Dapat suami agak bego pula, mau kondo. Tapi harus hormat dong. Harus hormat kan peraturannya seperti itu. Betul, kan? Harus hormat. Belilah dia gatot kacanya Dr. Richard. Dia minum sehari 1 kali, dia minta sehari 3 kali. Di mana kamu pun lagi nggak mood, dosa loh. Iya betul, itu dosa kan. Kayak gimana? Nah itu dosa. Habis dia misalnya melakukannya, oke kalau misalnya kamu mau patuh sekali, sebenarnya kan kepatuhan kita mau dosa atau enggak tergantung kita dong, niatnya kita kan. Nah kalau misalnya menurut kamu juga mencukupi, kamu juga sama agak gila dengan dia, oke kamu penuhin. Tapi habis itu kalau kamu tidak terima, bawa ke dokter, bawa ke something gitu dosa untuk diiniin. Dosa, menolak. Tidak ditolak dulu. Kamu lakukan dulu. Habis kamu lakukan. Nah, habis itu kan kamu lakukan kan. Kamu insyafin dia dulu. Kamu bawa ke dokter atau bawa ke sudah something. Cek. Kata sudah dokter dicek. Itu bagus. Daerahnya cukup baik. Sehari 3 kali. Iya, namanya juga masih suami muda ya. Masih suami muda ya. Dengan istri. Iya, dengan istri. Ini obatnya juga bagus banget. Katanya nggak buat deg-degan. Nih, gimana lo? Nih, ini tergantung kemauannya kamu. Kemauan kamu lebih tinggi untuk menurutinya atau tidak? Berarti boleh menolak dong. Boleh menolak, tapi kan kamu tahu dosa. Oke. Nah, kamu sadar kan itu dosa. Nah, di part ini sih aku yang nggak begitu nggak begitu make sense ya. Kalau menurutku tuh ini adalah kewajiban suami dan istri. Betul. Ini menurutku ya. Betul. Ini adalah kewajiban suami dan istri. Sebagai orang istri juga kan ya namanya dilakukan sama-sama suka, sama-sama senang sebenarnya ya. Sama-sama tahu juga ya. Benar. Tapi kalau misalnya ditulis jadinya kayak patriarki banget gak sih jadinya? Iya, jadinya sepertinya patriarki banget. Tapi again kan kita mesti mengetahui bagaimana kenapa nih mesti sampai ada hal seperti ini juga. Kenapa misalnya kita juga dibilang untuk tidak menolak juga kebutuhan suami. Sebenarnya kan basically kalau kita masukin ke dalam bagian logik nih. Karena itu kan part untuk menjaga rumah tanggaan kita. Bagian dari rumah tangga ini paling gampang lah. Kok rumah tangga? Kenapa sih cowok mau nikah? Untuk apa tujuannya? Enggak cuma itu sih. Ayo. Tapi perasaan istri juga itu salah satu keharmonisan dalam rumah tangga juga loh. Betul sekali. Nah, jadi kan di sini. Kalau main paksa-paksa aja. Nggak boleh, enak aja main paksa-paksa. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kenapa misalnya sampai tertuliskan? Karena juga di masa Islam itu dari sejauh so far I learn ya, memang menuliskan hal-hal juga yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Memang suami membutuhkan ya sexual needs-nya lebih tinggi. Biasanya ya pada normalnya biasa lebih tinggi dibanding kebutuhan istri. Tapi suami sebagai istri juga harus menghargai. Jadi suami juga harus punya respect terhadap ya perasaannya kita juga. Gitu. Dan kita merespek juga perasaan mereka dan kita harus mengerti bahwa suami pada dasarnya memang membutuhkan sexual needs. Sexual needs adalah part untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oke, aku balik ke contoh aja deh. Kalau misalnya itu kamu tadi dia 1 hari, kadang-kadang lah ya, ada 1 hari 3 kali, tapi kamu nggak mood dan logik kamu jalan banget. Ini cowok sudah mau kondo lagi. Kamu ingat kembali apakah kamu menuruti agama kamu?
atau tidak. Kalau aku sebenarnya kalau selama aku masih oke, cuma nggak mood. Tapi kan itu juga kamu pingin kan? Deep down pasti kita pingin. Itu kebutuhan manusiawi soalnya. Human to human. Berarti kamu oke juga ya? Oke aja sih. Termasuk banyak nih. Salah satunya Gak juga apa-apa. kayak misalnya bekerja. Ya. Tadi kan ada seksual kita ngomongnya. Sexual. Termasuk bekerja ya. Kalau koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau yang saya lihat di Islam itu kan istri itu punya kewajiban untuk mengurusi suami dan anak-anak ya. Yes. Jadi lebih banyak di rumah, disarankan untuk tidak bekerja. Bahkan aku pernah berbicara dengan beberapa ustadz, malah ustadznya tidak suka kalau misalnya istrinya itu bekerja, meninggalkan anak dan suami. Sedangkan dunia masih maju nih Jaslyn. Yes, it's modern world lah. This kind Dimana of thinking. sekarang titip babysitter, mak bapaknya kerja dua-duanya. Nah, kalau dari sisi saya, jujur adalah there's nothing wrong untuk menjadi ibu rumah tangga. Ada banyak perempuan juga yang saya kenal, bahkan in work, mereka merelakan semua karir mereka untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena bagi mereka, their children is their legacy. Legacy terbesar tuh ada children gitu loh. Uang itu tuh ya kita cuma pakai untuk kebutuhan hidup dan ya foya-foya by the end of the time kan. Tapi bagi perempuan yang ingin mengejar karirnya, talk it with your husband. Bicarakan gitu loh. Bicarakan dan pahami bahwa tidak konsep semua orang itu sama. Pikiran semua orang tuh berbeda-beda. Yang kita baca adalah teori by the end of the time. Tapi saat kita aplikasikan kepada manusia nih. Nah, kita mesti mengerti dulu suami kita tuh manusia seperti apa. And by the end, dia bisa menjadi suami karena you make a choice. Right? If you make a choice, there's a consequence of that choice. Jadi either you accept it or not. Jadi kan tertulisnya lebih baik mungkin di rumah. Tapi jika memang kalian merasa, jika misalnya perempuan yang di rumah terlalu banyak, malah membuat cekcok dalam rumah tangga. Kan rumah tangga kita juga nggak adem ya. Rumah tangga kita tidak menjadi surga. Rumah become a hell for us kan. Kalau misalnya kita cekcok hanya karena, satu boleh bekerja, satu tidak, adalah larangan, adalah hal-hal yang tidak disukai, kan dia tidak nyaman. Jadi kita cari solusi yang bisa menjembatani both of them. Apakah menjadi ibu rumah tangga lebih diperlukan? Apakah anak kita yang jauh lebih bagus mandiri? By the end is our choice. Gimana kita konsolidasi dengan kita punya suami? Bagaimana itu pilihan kita ya, bukannya sudah aturan ya? Itu pilihan. Pilihan? Tidak wajib harus di rumah. Itu pilihan. Pilihan. Yes, it's a choice. Tapi kalau misalnya suami kamu, kan kamu dengan aktivitas kamu, mau berdakwah, mau berkarya, kan sebagai wanita juga kita nggak ngomong, ada orang yang passionnya memang anak-anak ya, keluarga dan anak-anak ya, bahkan mereka rela meninggalkan apapun ya, itu kan passion mereka. Aku hargain itu. Tapi sebagai orang yang punya pikiran free will, nah pasti kan ada juga yang aku punya cita-cita nih, aku pengen punya sesuatu yang pengen aku gapai nih. Jelas. Tapi kamu nggak diizinin oleh suami kamu. Itu saya harus dipembicarakan sebelum dia menjadi suami. Nih, again I say, kenapa nih orang bisa jadi suami? You allow it, right? Kita membolehkan dia menjadi suami kita. Berarti seharusnya sebelum Anda membolehkan, Anda validasi. Kasih dulu syarat-syaratnya. Iya, lu jadi suami boleh, tapi gue boleh kerja ya. Nah, kalau bisa ya, kalau mau ditantangan hitam atas putih juga silahkan gitu ya, untuk menjamin ada namanya pegangan ya kata-katanya. Sebenarnya itu adalah pilihan. Karena before dia become suami, kan semuanya terikat pada status suaminya, betul? Nah, jangan sampai pilihan salah. Anda pastikan dulu suami Anda mengerti Anda tuh orang seperti apa. That's why I keep saying, you see my worst and you see my best. When you see my worst, kalau Anda bisa mengaccept, ada persyaratan-persyaratannya juga nih. Lebih baik Anda tahu di depan apa yang Anda beli dibanding Anda beli kucing dalam karung. Enggak seperti itu tutup. Lihat tuh ya. Apakah wanita harus di rumah menurut Islam? Jika tidak ada keperluan, ya perempuan diharuskan berada di rumah. Sebab keberadaan perempuan di dalam rumah menurut Ibnu Katsir pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Perempuan adalah aurat. Jika perempuan keluar dari rumah maka hilang kehormatannya. Setauku juga seperti itu sih. Setauku yang kamu jelaskan tadi itu, koreksi aku kalau salah ya. Itu agak sedikit lebih modern ya. Karena setauku aku ngobrol dengan beberapa ustadz, mereka punya pandangan itu benar-benar istri itu harus di rumah. Istri itu ya mengurus, koreksi aku kalau aku salah sekali lagi ya, ngurus keluarga dan anak-anak. Ya, tapi itu bagian dari tafsir atau tertulis jelas dari di bagian Al-Quran. Aku bukan ahli agama sih, tapi yang kayak dari sekilas banyak ngobrol dengan ustadz yang ku anggap itu adalah seperti itu. Tapi aku pernah dengar juga sih, it's the same things ya. Kayak aku ada dengar dari ustadz-ustadz yang around lumayan ini juga ada yang mengatakan tentang hal itu. Tapi begini, again, agama itu harus about to be
practicable ya. Itu harus lebih practicable di kita ya juga. Kalau misalnya diharuskan di rumah mengikuti ini, pastinya ya betul. Karena anak-anak adalah tanggung jawab ibu. Anak-anak itu majority will follow mothers gitu loh. Kalau misalnya without mothers juga mereka akan kacau. Kalau misalnya mothersnya 24 hours di luar, nggak pernah ngurusin, mau jadi apa tuh anak? Itu anak kan gak gede sendiri ya. Tapi yang sama dengan ini, sekarang it's a modern world. Dan seperti kayak gini, untuk mengatakan dosa atau tidaknya juga, kita harus melihat capability-nya kita. Capability kita, apakah kita benar-benar bisa nih kita memenuhi. Misalnya dengan kita berada di rumah, benarkah kita bisa mendidik anak kita? Benarkah it's the best choice for your family? Benarkah itu memang pilihan yang bijak bagi kita? Jika memang tidak 100% benar, maka Anda bicarakan kepada Ustadz dan coba tanya dengan secara benar-benarnya. Bagaimana ini? Saya punya kondisi seperti ini, saya punya kondisi seperti apa, dan juga bicarakan dengan pasangan Anda. Karena by the end of the time, this is the theory. Nah, tapi kan kayak yang tadi aku tanyain, oh ini bagian Quran nggak? Ini bagian hadis nggak? Bagian mana? Nah, itu kita mesti pelajari. Itulah keindahannya Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan nih ya, jadi kita jangan langsung diklaim, waduh, berarti ini nih yang benarnya nih, ini. Tanyakan, karena Islam itu banyak ilmunya, dan ilmunya tuh dalam. Saya aja pas pertama, saya tuh menolak yang namanya pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kurangan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bahkan sampai ada pernyataan kayak begini. Ngapain saya keluar pakai hijab? Kalau pembicaraan saya, sikap saya, jujur I'm still very orang yang still very cruel, orang yang kejam, orang yang kadang menurut saya juga saya tidak bisa 100% kontrol gitu loh. Ngapain saya pakai hijab? Kasihan agama saya gitu loh. Kalau sampai orang mendengar kata-kata yang tidak baik atau melihat perilaku saya terus mengejudge Islam. Padahal itu salah saya loh. Itu salah oknum loh. Nah, saya sampai berdebat tentang hal itu. Ternyata pada akhir-akhirnya adalah saya menemukan bahwa hijab itu adalah panggilan hati. Diharuskan, memang kita diberikan perintah Allah, karena memang perintah Allah kita memang harus menutup aurat. Karena perempuan juga kita adalah salah satu sumber dosa. Kan kita harus menutup aurat untuk tidak menggoda dosa, tidak menaikkan dosa kan. Nah, tapi saat saya sudah mengerti, oh ternyata hijab itu hanya kamu pakai benar-benar berpahala memang jika kamu ikhlas. Dan memang itu panggilan hati. Jadi tidak secara kamu dipaksa, secara bagaimana itu kenapa nowadays masih banyak yang belum berhijab dan belum benar-benar menutup auratnya 100% ya. Nah, itu karena juga ada unsur dari panggilan hati. Jadi kita tidak mengikuti suatu perintah serta-merta langsung jalan. Kita mesti ngerti dulu nih ilmunya. Oh, ilmu ini kenapa bisa turun perintah seperti ini? Apa alasannya? Bagaimana cara kita bisa sampai memenuhi kriteria nih? Nah, barulah kita ambil konklusi. Dengan begitu, barulah kita benar-benar menggunakan agama secara maksimal. Jadi agama tuh nggak cuma jadiin, yang penting gue ada agama. Gitu. Oke. Kayak gimana kalau misalnya kamu menikah tadi, gantian nih, suami kamu yang nggak menafkahi batin. Menafkahi batin berarti secara batin secara mental, kebahagiaan, perasaan. Menafkahi batin itu tidak memberikan hubungan seksual ya. Yes. Kamu udah ajak nih, dia nggak mau. Itu hukumnya apa sih? Kalau si istri hukumnya gimana ya? Kalau istri nggak mau kan dosa. Itu aku mesti tahu nih. Aku belum tahu saya sisi yang istri. Kalau misalnya istrinya kan pingin. Kalau istri nolak kan dosa nih. Kalau cowoknya nolak terus sampai 8 bulan dia nggak mau main dengan kamu. Kita sih kalau misalnya kita sampai 8 bulan begitu. 8 bulan dia nggak mau main dengan kita. Udah aja pergi aja ke pengadilan deh, beresin deh. Artinya talak. Itu masuk ke dalam talak. Oh iya? Harusnya itu masuk ke dalam. Mungkin tidak talak 100% karena saya talak untuk jatuh talak 1, correct me if I'm wrong, tapi ini yang sudah aku pelajari ya. Jatuh ke dalam talak 1 adalah tidak nafkah batin dan tidak nafkah jasmani. Jadi kamu tidak diberikan uang juga dan tidak diberikan sexual needs-nya kita. Tapi dengan kamu tidak memberikan sexual needs in 8 months, sudah jelas kamu punya hak untuk menjatuhkan talak. Karena itu juga bagian dari rumah tangga kita. Rumah tangga itu tidak bisa tidak melakukan hal itu. Kita manusia diciptakan berbeda untuk tujuannya melakukan itu. Juga salah satu tujuan kita adalah untuk bereproduksi gitu loh. Tapi jika Anda sudah mendinai, sudah talak. Jadi nggak perlu ngoceh-ngoceh mau ke misalnya ya ke psikolog lah, mau perbaiki hubungan lah, mau apa. Faktanya udah 8 bulan. Agama kita memberikan tuntunan nih, ada jalan keluar. Ikuti saja. Sebenarnya ada dalam tuntunan agama juga ya. Betul. Sampai sedetail itu ya. Jadi ngapain kamu mesti susah payah gitu. Ya udah kamu baca aja kembali kepada agama. Jadi kalau kamu peluk agama itu, digunakan 100%. Jangan cuma dijadikan simbol status, gue muslim. Sayang banget. Coba. Kalau misalnya suaminya yang di rumah,
Istrinya yang kerja. Memang kamu jago banget nih karena kamu dominan, pintar, kamu yang kerja. Suaminya di rumah aja jaga anak, boleh nggak? Secara kodrat ya. Kalau secara hukum Islam mungkin I have to say itu belum kita tahu hadis atau somethingnya. Tapi secara normalnya saja tidak akan harmonis. Tidak akan seharmonis yang pada normalnya. Karena itu akan masuk ke dalam ranah rumah tangga yang kurang sehat. Tapi rezekinya ada di cewek masalahnya. Ada loh. Iya betul, memang ada. Ada orang yang suami istri kayak gitu punya, kita anggapin aja rezekinya lebih banyak ke istri. Istrinya kalau kerja dapatnya 50 juta. 100 juta. Suaminya kerja pagi, siang, malam sampai keringetan, sampai kopol, sampai salto. Dapat gaji cuma 3 juta. Nah, itu akan balik kayak gini ya. Kita juga sebagai istri, misalnya kita tahu kita mampu menghasilkan 50 juta. Ditulis oleh karyawanku lagi. Contohnya owner skincare. Kecuali gue. Ditulis lagi oleh karyawanku. Luar biasa. Contohnya owner skincare. Tapi benar juga loh. Iya sih, owner skincare itu benar banget. istrinya jago-jago kerja, jualan, live. Suaminya tuh banyak pertanyaan. Suaminya kerjanya apa? Suaminya kerjanya apa? Makan tidur. Mohon maaf ya, tapi ngata-ngatain orang nih. Aduh. Oke. Nah, jadi begini. Kalau misalnya memang istrinya jauh lebih jago kerja, again kita akan balik ke dalam standar bahwa suami itu kamu yang cari. Kemungkinan jika memang kamu maunya yang seperti begitu, kamu bisa menjamin rumah tangganya oke, you can go ahead. Asal kamu ikhlas. Asal kamu tahu. Jadi begini, di Islam itu standar yang paling dasar basisnya saya belajar bisa sampai memilih ke dalam Islam adalah jika memang sengaja dan tidak disengaja, niatnya kita. Jadi niatnya kita tuh yang menentukan, oh misalnya niat ini jadinya sah atau tidak sah, dosa atau tidak adalah niat. Nah kalau emang niatnya kita, misalnya dari sejak kita menikahi suaminya itu, kita tahu, oh kemampuan ekonomi saya lebih kuat. Mungkin forever and ever, sampai saya die juga, suami saya tidak akan bisa melewati saya. Dan kemungkinan dia harus di rumah. Kamu ikhlas gak? Karena kamu menerima tidak posisi seperti begitu. Dan kamu yakin tidak rumah tangga itu akan benar. Karena kamu akan melawan arus istilahnya. Kamu akan melawan arus dan kodratnya pada dasarnya. Lama-lama kamu akan menjadi very controlling wife. This is a fact ya. This is by books. Kamu akan menjadi very controlling. Karena uang di tangan kamu. Siapa yang pegang uang itu yang punya kuasa. Walaupun orangnya baik. Walaupun dia lemah lembut. 10-20 tahun kamu lihat suami kamu gak pernah kerja. Gak mungkin kamu gak mau ngontrol dia. Itu by basis, by human. Karena kita manusia. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa menjamin rumah tangga yang baik. Dan kamu berani mengambil konsekuensi itu. Ya itu tanggung jawab kamu. Dosanya sudah diberitahukan, istilahnya di agama kita sudah diberitahukan nih rumah tangga yang baik seperti apa. Kamu kan bisa memilih. Kalau perempuan yang bergaji 50 juta, pasti ada laki-laki yang bergaji 100 dan 150 juta, betul? Okay. On the other side. But you choose to not go there. Dengan itu kayak gimana? Betul sekali. Nah, kamu kan memilih itu full of your love. Kamu memilih juga by your decision. Ketipunya dengan yang itu, bukan cintanya dengan benar, ketipu sih lebih tepatnya bucin. Dia lebih bucin kayak itu. Ketimpunya lebih yang itu. Iya, jadi by the end kan kamu milih. You have other choice, but you did not take it. Nah, berarti saat kamu melawan arus itu konsekuensi kamu. Asal sudah diberitahu dalam Al-Qur'annya kita, dalam ajaran agama kita sudah diberitahu mana yang dosa, mana yang tidak. Dan jika kamu sudah pelajari, dan harusnya kamu pelajari ya supaya pinter ya. Nah, kalau kamu sudah pelajari dan kamu tetap lakukan, tanggung jawab kamu. Itu yang paling aku suka dalam Islam adalah segala hal itu pertanggungjawabannya kita karena sudah diberitahukan dan sudah kamu lakukan secara sadar. Oke. Poligami. Yes. Everywhere gitu. Poliandri nggak ada ya? Poliandri kayak nggak ada. Kalau di agama Islam nggak ada ya? Nggak ada poligami. Makanya aku bilang sih sebenarnya untuk wanita, kenapa sih aku memilih pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya untuk kamu? Karena menurut aku ini adalah, kamu adalah orang yang tepat yang bisa aku tanyain ya. Karena kamu orang yang dominan, orang yang logik. But I choose Islam. Iya, memilih Islam dari luar loh. Dari luar loh, pindah ke sini loh, kayak gitu punya ke Islam. Dan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya orang seperti kamu tidak mungkin bisa menerima yang namanya harusnya ya. Harusnya kalau aku pikir ya, wanita lain. Tapi ini ibadah loh. Okay. Bahkan tertulis kalau misalnya seorang istri memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami, itu adalah surga. Benar ya? Ada, memang ada tertulis. Itu salah satu surga yang cukup tinggi ya. Pokoknya pahala yang cukup besar bagi kita. Nah, bagi saya,
again, kita bahas dulu dari secara poligaminya ya, dari nolnya ya. Poligami itu adalah sebuah solusi yang diberikan dalam Al-Quran di zaman tersebut ketika laki-laki itu suka ngambil ratusan istri, dozens of wife dan semuanya. Pokoknya istri itu main caplok. Akhirnya diberikanlah sebuah solusi. Di mana cukup istrimu 1, 2, 3, hingga 4. Tapi jika Anda bisa berbuat adil, di mana itu nggak mungkin. Manusia itu kita nggak bisa berbuat adil. Kita jangan lihat anak pertama, anak kedua ada yang nggak kayak tidak adilan. Padahal itu anak kita loh, dari daging kita. Itu tidak adil. Karena itu sifat manusia. Kita tuh memang punya hasrat dan keinginan yang kita. Tapi buktinya ada yang melakukan itu, berarti ada yang bisa adil dong. Adil dalam persepsi siapa nih? Nggak, kayak gini. Kalau kamu bilang tadi kan katanya nggak ada yang bisa adil. Kalau nggak ada yang bisa adil, harusnya tidak dilakukan. Iya, betul. Tapi kan buktinya ada yang lakukan. Iya, betul. Nah, karena aku nggak tahu adil atau enggak, kan itu kan bukan kita kan ada di dalam. Betul sekali. Artinya kalau kita ngelihat dia yang lakukan, berarti dia bisa adil dong. Iya, berarti dia mengusahakan untuk adil. Yes. Nah, back again, itu adalah keputusannya dia. Tapi kan di Al-Quran sudah tulis jelas, jika Anda bisa berbuat adil. Nah, kita sebagai perempuan, as a dominant women ya, kewajibannya aku adalah dengan adanya persyaratan mengenai poligami ini, menurut aku I'm quite grateful ada hal seperti itu dikatakan keluar. Kenapa? Kalau nggak ada dikatakan keluar, gimana kita mau kasih tahu, gimana kita mau edukasi suami kita? Gimana kita mau kasih tahu mereka sebenarnya poligami itu bukan sebuah alternatif ya, seperti kayak kita boleh nih, pasti udah dibolehkan. No, bukan alternatif, tapi itu adalah solusi dari permasalahan. If we really have a problem dan memang diharuskan yang poligami, nah ini solusinya. Jangan ambil terlalu banyak dan janganlah Anda berbuat, istilahkan janganlah kamu sampai tidak adil. Oke. Betul kan? Itu solusinya. Adil itu kan terjadi di belakang ya. Nah, betul. Itu ada kan Nikah di belakang. Nikah di depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nikahnya. Nah, gimana kalau sampai perempuan istilahnya lah coba suatu one day suami saya, misalnya suami saya janji akan adil. Iya, janji akan adil. Nikah, habis itu nggak adil. Nah, lu mau ngomong apa? Nah, betul sekali. And it will happen. Dan itu akan terjadi kan, basically kan, as a human. Paling nggak dari 10 case adalah terus dia 2 ngomong, kali. adil bagi aku. Benar. Nah, tapi kan again, keadilan itu kan bukan hak dia untuk menentukan juga. Kan kita bukan satu-satunya hakim di dunia ini. Yang melihat kita kan Allah. By the end of the time. Okay. Jadi saat kita mau mengeluh seperti itu, kita nggak guna juga kalau kita misalnya sudah terjadi. Misalnya terjadi dan dia melakukannya. Dan dia mau memaksa untuk melakukannya. Dan dia memaksa kayak adil nih case-nya. Paling gampang jawabannya. Kamu berserah kepada Allah, kamu minta jalan keluar kepada Allah, kamu ikhlas. Tapi kamu harus ikhlasin dulu ya. Jadi jangan langsung dibalas. Nih, ini yang saya diajarkan. Saya tuh jenis orang yang kalau misalnya ada masalah ya, kamu kirim istri, kamu rudalin saya 1 kali, saya rudalin kamu 10 kali. Jujur, that's my attitude. Tapi setelah kayak dari permualafan saya juga sendiri merasakan saat saya mualaf itu setan yang datangnya itu bukan yang klecek-klecek gitu loh. Kayak yang jenderal semua, hidup gue kayak tsunami banget, kena semua godaan-godaan. Tapi habis itu yang saya pegang hanya satu, ikhlas. Dengan ilmu keagamaan kita, banyak hal-hal yang kita diajarkan untuk ikhlas. Untuk menerima bahwa kondisi di dunia ini, manusia hidup itu untuk merugi. Kita hidup itu merugi sepanjang kehidupannya kita. And it's actually facts. Masalah kita jauh lebih banyak kok. Walaupun kita sudah kaya, walaupun kita sudah punya position or anything, pasti ada selalu masalah. Karena itu memang kodratnya kita. Dan kalau misalnya kita hanya ingin menganggap dengan superiority saya nih, saya nggak mau tahu, saya pokoknya nggak mau suami saya poligami, nggak mau apa. Do you think dengan dia tidak poligami tidak akan menimbulkan masalah lain juga? Tidak kan? Misalnya we don't want him to poligami. Selesai nggak urusan kita? Masalah kita selesai nggak? Not true. Pasti ada masalah lain akan muncul lagi. Jadi caranya untuk kita bisa menghadapi itu adalah kita ikhlas. Kamu kita bisa terima. ikhlasin nggak? Kayaknya saya bisa ikhlasin. Jujur saya akan berusaha untuk ikhlasin. Karena itu adalah the only way out. Nah, kamu mau bicara apa? Kamu mau balas. Balas akan merusak rumah tanggamu. Juga akan dosa. Sudah pasti akan dosa. Kamu ingin menyakiti, misalnya anggap ya kalau perempuan ya, kita pasti ingin menyakiti perempuan itu dong. Membuat hidup dia suffer. Kamu dosa 2 kali lipat juga. Dan kamu dosa kepada 2 orang juga. Nah, berarti the only choice yang tidak menimbulkan kamu dosa dan tidak membuat your situation worse than before adalah ikhlas. Dengan kamu ikhlas, kamu berserah diri kepada Allah. Kamu berdoa, kamu coba mengambil aksi, kamu lihat hasilnya apa. Biarkan kalau memang dia tidak adil, memang dia kan yang mengaku adil ya. Mungkin dia bisa ngomong-ngomong, ngumbar-ngumbar, saya udah buat ini nih buat kamu. Tapi dia juga sama nih, posisi kalian tidak saya beda-bedakan. Tapi kan hati hanya Allah yang tahu.
Luar biasa ya, hebat ya Jesselyn. Sudah. Ya. Aku ngerasa hebat luar biasa itu kenapa ya? Ada orang yang seperti ini. Ada orang yang punya, aku ngomongnya, ada beberapa orang yang punya sifat liberal. Betul. Pengen bebas, pengen terbuka. Pasti pengennya hidupnya di Amerika dong. Betul. Pasti tidak mau hidup di... kalau di Konoha, it's okay lah. Ada mungkin daerah-daerah tertentu yang masih diatur oleh adat istiadat. Betul. Yang kayak, contohnya mungkin di provinsi apa ya kayak gitu ya. Yes. Yang malam nggak boleh keluar. Aku nggak mau sebut Iya, nanti. ada deh. Ya, jangan deh, jangan. Pokoknya ada. Nggak boleh pulang, terus keluar rumah. Kalau misalnya keluar itu harus pakai hijab, harus pakai ini. 1000 aturan ya. Tentu kan kalau orang kayak gini bentuknya kan pasti carinya carinya Amerika yang bebas, free will. yang demokratis, free will tadi kan bilang kan. Tapi kamu dengan semua pandangan kamu tadi, aku bisa ngelihat betapa kamu tuh orang yang pengen bebas kayak gitu, tapi kamu masuk ke suatu agama yang benar-benar mempetakan kita. Karena petak itu yang protect me from myself. Justru itu yang kamu cari. Nggak ada hal lain yang bisa mengontrol aku kecuali aku diagamain. Karena aku sendiri coba ngontrol aku, capek jujur. Aku ngelihat diri aku sendiri aja kadang gue kayak kenapa masih gue hidup di tubuh ini gitu ya, orangnya begini lagi. Saya sendiri aja udah nggak kuat mengatasi diri saya. Kalau sampai saya udah menyerah mengatasi diri saya, ada loh deep down itu kita ada feeling ya. Karena I go to psycholog a lot of times gitu loh, untuk mengatasi kayak anxiety of why I get everything but I never be happy gitu loh. It's all nothing for me. Kayak benar-benar kayak habis aku dapat udahlah bodo amat. Dan sampai kayak banyak sisi di mana aku merasa mendingan ngapain aku hidup gitu loh. Tapi I have no problem. I'm very perfectly. Jadi sampai aku sendiri tidak bisa mengatasi diri aku karena aku terlalu banyak mau. Too many desire, too many ambition, too high, nggak pernah appreciate the life you had gitu loh. Kalau sampai aku sendiri deep down hati nuraniku udah capek, udahlah malas lah gue ngontrol perbuatan gue. Pokoknya besok gue mau ngapain, gue ngapain aja. One day I will get destroyed by myself. Itu kenapa aku membutuhkan. Dengan petakan ini, hidup saya bahagia gitu loh. Hal yang paling nggak bisa beli di dunia adalah bahagia. Itu yang paling penting. Kebahagiaan tuh nggak bisa. Jadi ada 2 hal yang tadi yang penting tadi. Kamu pengen, kamu diatur justru. Kamu di jalan, kamu pengen diatur. Yang kedua adalah kamu pengen bahagia. Dan kamu ngerasain bahagia di sini. Betul sekali. Kita sekarang bisa bahagia dengan apapun yang aku punya. Walaupun kecil, walaupun besar, walaupun masalah. Even saya pas dapat masalah yang kayak saya, saat saya udah mualaf, benar-benar masalah saya yang datangnya tuh jenderal setan istilahnya masuk. Tapi saya bahagia dengan masalah itu. Walaupun harus ikut dengan suami, walaupun harus nurut dengan suami, diajak berhubungan juga harus mau. Tapi kamu berbahagia tentang itu. Aku berbahagia karena aku menerima, karena aku ikhlas. Oke, good. Itu yang kebahagiaan menurut aku luar biasanya kamu di situ. Terakhir ini, apa nih? Ada tambahan dong, dosa nggak kalau nggak menikah? Oh, dosa nggak kalau wanita memilih untuk tidak menikah? Setahu aku dosa ya. Wanita dosa itu kalau di Islam tuh disuruh cepat nikah dosa. malah. Betul. Untuk menghindari dosa. Ya, lama-lama untuk menghindari dosa itu. Udah jadi ustadz lama-lama. Iya, bener. Jadi pintar aku. Kalau di Islam itu kalau cewek disuruh cepat nikah. Karena kalau enggak tuh kayak menjadi salah satu sumber dosa juga. Betul. Itu akan menjadi sumber dosa. Itu pasti akan menjadi sumber dosa juga by the end of the time. Karena memang ya laki-laki dan perempuan dua-duanya tuh harus menikah. Harus menikah karena memang kita tapi harus sekarang ada gerakan 4B loh di Korea. Wanita itu punya gerakan 4B untuk tidak menikah, tidak melakukan hubungan seksual. Banyak loh. Kalau di Korea, di Jepang, di Amerika itu sudah banyak banget yang seperti itu. Because they are very liberal and they don't trust about religion anymore. Kebanyakan kan ateis. Betul? Betul sih. Kalau di Indonesia ini tebaliknya. Masih keracunan agama dan keracunan culture. Kita masih pegang alat. Betul. Sudah nikah belum? Belum nikah. Cepatlah nikah. itu sih namanya emang itu keluarga pingin tahu ya, suka ngurusin urusan tapi orang. semua kan, bukan hanya keluarga betul. Kan. Gitu punya. Kenapa? Kamu jangan banyak pilih-pilih loh nanti loh. Nanti perawan tua loh. Iya. Itu adat. Kalau itu bagian kebiasaannya, kebiasaan orang kita, dan memang kebiasaan orang kita tuh kalau emang conversation seperti begitu. Anaknya berapa? 1. Tambah 2. Dong. Iya tambah. 1 lagi lah. Iya. Yang cewek mana? Iya betul. Yang cowok banyak mana? banget ya maunya ya. Jadi kayak Imlek kalau kita pulang tuh ditagihinnya cuma anak, gaji sama suami ya.
Sama kok, kalau aku Imlek pulang juga biasa ditanyain hal begitu. Oke, terakhir Jesslyn, kalau tokoh agama, tokoh Muslim di Indonesia yang menjadi teladannya Jesslyn siapa? Menjadi teladannya saya sebenarnya kalau tokoh agama, honest to be saya tidak terlalu meneladani satu orang. Kenapa? Ada alasan nih. Karena kita teladani satu orang, kadang barang dia bilang salah pun, kita ikutin. Karena kita mencontohi dia. Jadi saya tidak mau meneladani satu orang secara khusus ya karena saya tahu gitu loh. As a public speaker, I know how to persuade people, I know how to convince people walaupun salah atau something kayak gitu. Atau mengikuti kemauannya saya atau misalnya saya ada persepsi sendiri, pasti saya masukin ketika saya ngomong. Because that's what I am. Begitu juga dengan semua orang tokoh-tokoh agama. Jadi saya nggak mau menfavoritkan orang karena saya nggak mau nanti saya ngikutin dia. Nanti kalau dia salah, saya juga bakal ikut salah. Karena ini istilahnya ini tuh this is my role model gitu loh. Lu jangan sakitin role model gue dong, lu kan nyakitin gue, tapi kan nggak make sense. Sebenarnya kita nggak boleh punya. We have to have our own mind. Jadi saat orang itu salah, kita bisa mendeteksi. Kita suka, kita teladani, ambil yang bagus ya, tapi jangan terlalu favoritkan orang. Something yang terlalu berlebih itu pasti tidak baik. Sudah. Oke, jadi kesimpulannya menurut kalian ini mirip nggak masih dengan Ustadz Felix? Ada yang ngomong mirip, ada yang ngomong beda. Tulis di kolom komentar aja lah pokoknya. Betul. Jadi pertanyaannya sudah di-nerf sedikit ya sebenarnya ya. Iya. Sudah disesuaikan. Thank you Jesslyn sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kisah mualaf kamu bisa menginspirasi banyak orang. Baik, amin. Cukup dengan tanya Dr. Richard.